Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita mengupdate perjalanan kasus Sugi Nur dan Bambantri, di mana ya kita dikejutkan dengan kabar duka bagi Sugi Nur dan tentu para simpatisan, para pendukung dan juga para kuasa hukum, di mana Sugi Nur ini kemudian dituntut 10 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Ini tentu sebuah berita yang mengagetkan ya bagi para kuasa hukum, termasuk kepada Sugi Nur, keluarganya dan simpatisannya. Ya, situasi ini membuat Sugi Nur kemudian itu protes. Ya, tak terima kenapa tuntutannya itu kemudian disamakan dengan Bambantri. Wow, Gus Nur ini protes ya, tak terima ya, kenapa harus sama dengan Bambantri ya. Dia menganggap bahwa ya terkait dengan ijazah palsu yang kemudian berpolemik, itu kan urusannya Bambantri ya, bukan urusan dia katanya. Ini bukan urusan saya, itu urusan Bambantri ya. Dia yang menulis buku ya, katanya dia yang observasi ya, dia yang harus mempertanggungjawabkan ya, kenapa saya yang kemudian harus juga terseret-seret ya, kenapa. Nah, di sini memang Sugi Nur nampak semakin ya kebingungan ya, dia betul-betul linglung setelah ya tuntutan jaksa itu kemudian disampaikan. Dan jaksa ini kemudian memberikan tuntutan 10 tahun penjara kepada Sugi Nur, itu karena menurut jaksa bahwa Sugi Nur ini bersalah telah menyebarkan berita yang tidak benar alias berita bohong ya, sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 ya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dan junto pasal 55 KUHP. Ya, jadi jaksa penuntut umum ini memohon kepada majelis hakim agar ya menuntut kepada terdakwa Sugi Nur 10 tahun ya, 10 tahun karena dianggap bersalah ya, menyebarkan berita bohong. Nah, ini yang kemudian tak diterima oleh Sugi Nur. Dia pun kemudian protes dan akan melakukan ya haknya ya, melakukan pledoi didampingi oleh kuasa hukum. Kalau kita setback ke belakang ya, memang Sugi Nur ini kan orang yang sudah pernah menjalani tahanan, artinya dia ex ya narapidana. Kalau tidak salah itu sudah lebih dari 2 kali ya, dan ini kali keempat dia kemudian dituntut lagi di persidangan. Nah, tentu ini menjadi sebuah catatan tersendiri bagi hakim ya, karena riwayat Gus Nur ya, sebagai orang yang sering berurusan dengan hukum ya, pastilah orang akan melihatnya bahwa memang Sugi Nur ini ya selalu mengambil peran ya oposisi, tetapi oposisinya ini kurang-kurang elegan ya. Nah, apa yang kemudian menimpanya hari ini ya, sekalipun dia mencoba berkelit bahwa ya itu kan bukan saya yang punya ya, itu urusan Bambantri, itu dia kok yang melakukan penelitian, dia yang ngomong ya seperti itu ya, ijazah Pak Jokowi palsu ya, kalau tidak punya ijazah hasil nyuri dari orang yang bernama Joko Wahyudi, kalau tidak tembak kepala saya ya, itu katanya Bambantri yang ngomong, dia yang observasi. Kenapa pula dia yang kemudian harus juga dituntut sama dengan Bambantri? Maunya Gus Dur itu harusnya beda ya. Tetapi kalau kita setback ke belakang ya, kalau kita cermati bahwa kan dulu Sugi Nur sendiri yang mengaku bahwa dia yang mencari Bambantri.
Katanya bahkan suatu minggu itu dia cari betul, wah siapa ini orang kok berani sekali ya dia mengkritik Pak Jokowi ya. Maka dicarilah katanya, dicari hingga kemudian ditemukan. Kurang lebih 1 minggu loh ini dicari, bahkan menurutnya dia kasih keluar uang untuk membiayai itu, dia dibiayai transportasinya ya, ongkos mobilnya, penginapannya dan sebagainya. Bahkan Sugenur juga menyebut bahwa itu puluhan juta untuk kemudian mendatangkan Bambantri. Artinya bahwa Anda betul sebagai YouTuber ya, tetapi Anda di sini ceroboh. Karena kenapa Anda memanggil dia sebagai narasumber ya, padahal berita yang disampaikan itu Anda tidak validasi dengan baik, Anda tidak verifikasi ya. Anda hanya meyakini hanya gara-gara dia mau tembak kepalanya sendiri ya. Kan orang sudah kalau terlanjur punya keinginan kuat ya, kan bisa saja membuat statement apa saja. Lalu kemudian Anda mau membangun keyakinan Anda untuk membuktikan apakah Bambantri itu jujur apa tidak. Anda pun mengajaknya untuk kemudian bersumpah ya, Anda sebut itu sebagai mubahalah. Dan ternyata Bambantri itu kemudian mau memenuhi, walaupun Anda di salah satu podcast itu kan mengatakan bahwa sebenarnya Anda tidak berharap Bambantri mau menolak, tapi ternyata dia penuhi ya, dan dia mau untuk kemudian bermubahalah. Dan akhirnya ya seperti inilah kejadian endingnya. Anda pun dituntut 10 tahun oleh jaksa, lalu kemudian Anda protes karena disamakan oleh Bambantri ya. Padahal ya berita itu tentu tidak akan ya heboh seperti sekarang ini, tidak akan ada pro kontra semasif sekarang andaikan Anda tidak kemudian memandunya ya bermubahalah. Dan pasti Anda tidak akan terseret andaikan Anda tidak memandunya. Tetapi kan faktanya Anda memandunya untuk bermubahalah ya, dan Anda pun sering ngotot agar Pak Jokowi datang membawa ijazah asli itu ya, datang membawa. Dan bahkan Anda juga dalam salah satu kesempatan di ruang sidang yang pernah mengatakan di hadapan majelis hakim bahwa Anda memang berharap ijazah Pak Jokowi itu palsu. Nah ini kan semua adalah sebuah statement-statement yang membuat Anda sendiri kemudian semakin terpojok. Dan akhirnya ketika Anda dituntut 10 tahun, Anda pun protes, tidak terima disamakan dengan Bambantri ya. Tetapi ya kita akan nanti menunggu ya seperti apa nanti vonis hakim ya. Kita akan menunggu sidang berikutnya, apakah dia akan memvonis 10 tahun, 9 tahun, 8 tahun atau 7 tahun. Ya kita akan lihat nanti seperti apa. Yang jelas bahwa tuntutan jaksa ya 10 tahun ini pasti ada bayangan dari para kuasa hukum ya, bahwa bakal begini kasus yang akan menimpa Sugenur ini. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.